Seorang miliarder berakting menjadi paraplegik untuk menguji seorang anak miskin. Perilaku anak itu membuatnya menangis. Pak Budi Santoso menatap hampa dari jendela mobil mewahnya saat melintasi jalan-jalan Menteng, kawasan elit Jakarta. Di usianya yang ke-55, dia telah mencapai puncak karir sebagai pengusaha properti terkemuka di Indonesia. Gedung-gedung pencakar, langit yang menjulang di Jakarta, adalah bukti nyata kerajaan bisnisnya. Namun di balik wajah dinginnya, tersembunyi luka yang tak kunjung sembuh. 5 tahun lalu, putri tunggalnya Amira meninggalkan dunia dalam kecelakaan tragis di Bali. Kematian Amira meninggalkan lubang menganga di hatinya yang tak bisa diisi oleh tumpukan kekayaan. Pukulan berikutnya datang ketika dokter memvonis bahwa dia tidak bisa memiliki keturunan lagi. Tanpa pewaris, apa gunanya semua kekayaan ini? Pak, kita sudah sampai. Suara Hendra, sopir pribadinya, memecah lamunan Budi. Budi keluar dari mobil Mercedes hitamnya dan melangkah masuk ke gedung pertemuan. Dia tak peduli dengan tatapan hormat dan senyum mengambil hati dari para koleganya. Bagi Budi, mereka hanyalah serigala berbulu domba yang mengincar kekayaannya. Dunia telah mengajarkannya bahwa kebaikan hanyalah topeng yang dikenakan untuk meraih keuntungan. Pertemuan itu berlangsung seperti biasa, membosankan dan penuh kepalsuan. Setelah selesai, Budi memutuskan untuk berjalan kaki sebentar menikmati udara sore Jakarta, sementara Hendra mengikuti dari kejauhan dengan mobil. Inilah kebiasaan barunya, mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota. Saat melintasi Taman Suropati, matanya tertuju pada sosok kecil di sudut taman. Seorang gadis kecil, mungkin berusia sekitar 10 tahun, duduk sendirian dengan sebuah kotak kardus kecil di hadapannya. Berbeda dengan pengemis lain, anak ini tidak mengejar orang-orang yang lewat. Dia hanya duduk dengan tenang tersenyum pada siapa saja yang meliriknya. Budi memperhatikan bagaimana kebanyakan orang mengabaikannya, termasuk para ibu yang tengah mengajak anak-anak mereka bermain di taman. Anehnya, gadis kecil itu tetap tersenyum, seolah dunia tidak pernah berlaku kejam padanya. "Maaf Pak, ada yang bisa saya bantu?" tanya Hendra yang kini berdiri di sampingnya. "Anak itu," Budi menunjuk ke arah si gadis kecil. "Siapa dia? Kenapa setiap hari ada di sini?" "Oh, itu Sri." "Pak," kata orang-orang sekitar, "dia tinggal di pemukiman kumuh dekat rel kereta. Tidak ada yang tahu pasti tentang keluarganya." Budi terus memperhatikan gadis kecil itu. "Sri, ada sesuatu yang berbeda dari tatapannya. Di tengah kemiskinan, mata itu memancarkan sesuatu yang telah lama hilang dari diri Budi. Harapan." Malam itu Budi tidak bisa tidur. Bayangan gadis kecil bernama Sri terus menghantuinya. Apakah kebaikan yang terpancar dari mata anak itu asli? Atau hanya tipuan untuk mendapatkan belas kasihan? Rasa penasaran membuatnya memutar otak. "Aku harus mengujinya," gumam Budi pada dirinya sendiri. Keesokan paginya, Budi memanggil asistennya Rini ke ruang kerjanya di rumahnya yang megah di kawasan Pondok Indah. "Rini, aku punya tugas khusus untukmu. Carikan aku kursi roda bekas dan pakaian lusuh. Jangan tanyakan alasannya." Rini yang sudah terbiasa dengan permintaan aneh bosnya hanya mengangguk patuh. 3 hari kemudian semua persiapan selesai. Budi memandang puas pada penampilannya di cermin. Dengan rambut yang dibuat berantakan, janggut tipis, pakaian lusuh, dan kursi roda tua, tak akan ada yang mengenalinya sebagai Budi Santoso sang Taipan Property. "Apa Bapak yakin dengan rencana ini?" tanya Hendra ragu-ragu. "Sangat yakin. Ini akan menjadi eksperimen sosial yang menarik," jawab Budi dengan senyum sinis. "Aku ingin tahu apakah kebaikan itu masih ada di dunia yang penuh kepalsuan ini." Pada pagi pertama eksperimennya, Budi meminta Hendra mengantarnya ke Taman Suropati sebelum Sri tiba. Dia duduk di kursi rodanya di bawah pohon beringin besar, menunggu dengan sabar. Sekitar jam 9 pagi, sosok kecil Sri muncul dengan kardus kecilnya. Budi memperhatikan bagaimana anak itu memilih tempat yang sama seperti kemarin, menyusun kardusnya dengan rapi, lalu duduk dengan tenang. Beberapa orang lewat, sebagian melirik, sebagian mengabaikan, dan sesekali ada yang melempar koin. Setelah beberapa jam, Budi memutuskan untuk memulai tesnya.
Dia mendorong kursi rodanya perlahan mendekati Sri, lalu berpura-pura lemah. "Maaf, adik, saya lapar. Sudah 2 hari tidak makan," ujarnya dengan suara serak. Sri menatapnya dengan mata besarnya yang bening. Tanpa ragu, gadis kecil itu membuka bungkusan plastik di sampingnya dan mengeluarkan sepotong roti. "Ini, Pak, ambillah. Saya baru dapat dari ibu penjual di ujung jalan," ujarnya sambil menyodorkan roti itu. Budi tertegun. Roti itu jelas-jelas adalah makan siang Sri satu-satunya. Namun anak ini memberikannya tanpa keraguan sedikit pun. "Tapi, ini makananmu, Nak." "Tidak apa-apa, Pak. Saya masih bisa mencari lagi nanti," jawab Sri dengan senyum tulus. "Bapak lebih membutuhkannya." Dengan tangan sedikit gemetar, Budi menerima roti pemberian Sri. Ada sensasi aneh yang menjalar di dadanya. Perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan. "Terima kasih," ucapnya lirih. Sri hanya tersenyum dan kembali ke tempatnya semula. Budi mengamati bagaimana gadis kecil itu tetap tenang meskipun perutnya mungkin keroncongan. Tidak ada raut penyesalan di wajahnya karena telah memberikan jatah makannya pada orang asing. Sore itu ketika Hendra menjemputnya, Budi masih terdiam. "Bagaimana hari pertama, Pak?" tanya Hendra. Budi menatap roti pemberian Sri yang belum dia makan. "Menarik, sangat menarik. Besok kita lanjutkan." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Budi tidur tanpa bantuan obat tidur. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, seperti es yang mulai mencair setelah musim dingin yang panjang. Namun Budi belum yakin. Dia perlu lebih banyak bukti sebelum percaya bahwa ketulusan masih ada di dunia ini. "Besok aku akan membuat ujian yang lebih berat," gumamnya sebelum terlelap. Apa yang tidak diketahui Budi, takdir telah mulai menenun benang-benang yang akan menghubungkan hidupnya dengan gadis kecil pengemis itu dengan cara yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, Budi kembali ke Taman Suropati. Kali ini, dia membawa beberapa koin dalam sakunya. Cuaca Jakarta pagi itu terik, membuat keringat mengucur dari pelipisnya. Tapi tekadnya sudah bulat. Dia ingin menguji Sri lebih jauh. Sri datang seperti biasa, dengan senyum yang sama. Budi memperhatikan betapa kecilnya tubuh anak itu. Bajunya yang sama seperti kemarin tampak kusam namun bersih, seolah dia berusaha menjaga apa yang dia miliki dengan baik. Saat Sri melewati kursi rodanya, Budi sengaja menjatuhkan beberapa koin ke tanah. Suara dentingan logam menarik perhatian Sri yang segera menoleh. Tanpa ragu, gadis kecil itu menghampiri. "Pak, uang Bapak jatuh," katanya sambil mulai memungut koin-koin tersebut. Budi diam-diam mengamati. Apakah Sri akan mengambil kesempatan ini? Apakah tangannya akan tidak sengaja menyimpan 1 atau 2 koin untuk dirinya sendiri? Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaannya. Sri dengan teliti mengumpulkan setiap koin, hingga tak ada satupun yang tertinggal. Kemudian, dengan lembut, dia meletakkan semua koin itu di telapak tangan Budi. "Ini semua uang Bapak. Hati-hati. Ya, uang ini pasti penting untuk Bapak," ujarnya dengan tulus. "Terima kasih, Nak. Kamu tidak ingin mengambil 1 atau 2 koin sebagai imbalan?" tanya Budi, sengaja menguji. Sri menggeleng tegas. "Tidak, Pak. Itu milik Bapak. Ibu selalu bilang, kita tidak boleh mengambil yang bukan hak kita." Jawaban polos itu menohok Budi. Selama bertahun-tahun di dunia bisnis, dia telah melihat bagaimana orang dewasa berebut kekayaan, bahkan jika itu berarti merampas hak orang lain. Tapi di sini, seorang anak kecil yang bahkan tak punya cukup makanan, menolak mengambil beberapa koin yang bisa memberinya makan. Siang itu, Budi tetap di tempatnya, mengamati kegiatan Sri dari jauh. Dia melihat bagaimana gadis itu berbagi makanannya dengan seorang nenek tua yang lewat, bagaimana dia membantu seorang anak kecil yang terjatuh, dan bagaimana dia tetap tersenyum meski tak ada yang memberinya uang seharian. Saat matahari mulai terbenam, Budi merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Gerimis mulai turun, semakin lama semakin deras. Orang-orang bergegas mencari tempat berteduh, meninggalkan taman yang kini sepi. Budi, yang masih berperan sebagai pengemis lumpuh, berpura-pura kesulitan mendorong kursi rodanya ke tempat teduh. Sri, yang sudah bersiap pulang, melihat kesulitan Budi.
Tanpa mempedulikan tubuhnya yang mulai basah kuyup, dia berlari ke arah Budi dan mulai mendorong kursi rodanya ke gazebo taman. "Bapak bisa sakit jika kehujanan," ujarnya sambil terengah-engah mendorong kursi roda yang berat. Setelah sampai di gazebo, Sri melepaskan jaket tipisnya yang basah dan meletakkannya di bahu Budi. Ini tidak banyak membantu, tapi setidaknya bisa menghangatkan bapak sedikit. Budi terpana. Jaket tipis itu jelas satu-satunya yang dimiliki Sri untuk melindungi dirinya dari dinginnya malam Jakarta. Namun dia memberikannya tanpa pikir panjang. "Bagaimana denganmu, Nak? Kamu bisa sakit?" tanya Budi, kali ini dengan kekhawatiran yang tidak dibuat-buat. "Saya sudah biasa, Pak. Tubuh saya kuat," jawab Sri dengan senyum khasnya. "Bapak tunggulah di sini sampai hujan reda. Saya harus pulang sekarang sebelum gelap." Sebelum Budi sempat mencegahnya, Sri sudah berlari menembus hujan. Sosok kecilnya perlahan menghilang di kejauhan. Malam itu, Budi duduk di depan perapian rumahnya yang mewah. Secangkir kopi hangat di tangannya, tapi pikirannya melayang pada Sri yang mungkin kedinginan di gubuk reotnya. "Hendra," panggilnya pada sopir yang setia menunggunya. "Ya, Pak. Aku ingin kau mencari tahu lebih banyak tentang anak itu. Sri, cari tahu di mana dia tinggal, siapa keluarganya, apa yang terjadi padanya." Hendra mengangguk. "Akan saya usahakan, Pak." 3 hari berikutnya, Budi melanjutkan ujiannya pada Sri. Pada hari ketiga, dia pura-pura kesakitan dan kedinginan di malam hari. Tak disangka, Sri datang dengan sebuah selimut tua yang dia temukan di tempat pembuangan sampah. Selimut itu sudah dia cuci sebersih mungkin. Pada hari keempat, Budi menguji Sri dengan cara yang lebih berat. Dia berpura-pura sebagai pengemis jahat yang merebut makanan dari anak lain. Alih-alih lari ketakutan atau mengabaikannya, Sri justru memisahkan mereka dan membagi makanannya yang sedikit, memastikan keduanya mendapat bagian. Hari kelima adalah ujian terberat. Budi menjatuhkan sejumlah besar uang di dekat Sri dan berpura-pura tidak menyadarinya. Sri tertegun melihat uang sebanyak itu, jumlah yang bisa memberinya makan selama berminggu-minggu. Namun, setelah memastikan tidak ada orang lain yang melihat, dia mengumpulkan semua uang itu dan mengembalikannya pada Budi. "Pak, uang Bapak jatuh. Ini sangat banyak. Bisa untuk berobat atau makan berhari-hari," ujarnya sambil menyerahkan uang tersebut. Budi menatap mata Sri dalam-dalam. "Kenapa kamu tidak mengambilnya saja, Nak? Tidak ada yang tahu." Sri tersenyum. "Saya tahu, Pak, dan Tuhan tahu. Ibu selalu bilang, kekayaan yang tidak halal hanya akan membawa kesusahan." Jawaban itu menusuk hati Budi. Berapa kali dalam hidupnya dia mengabaikan etika demi keuntungan? Berapa banyak kesepakatan bisnis kotor yang telah dia lakukan demi menumpuk kekayaan? Sore itu setelah Sri pergi, Budi tetap duduk di taman, merenungi 5 hari yang telah dia lalui. Ketulusan Sri telah mulai mencairkan es di hatinya. Tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Ada sesuatu pada Sri yang terus mengganggunya. "Pak Budi," suara Hendra mengejutkannya. "Maaf mengganggu, tapi saya sudah mendapatkan informasi tentang Sri Kenrumarisiu." Budi kembali ke mode normalnya, melepaskan peran sebagai pengemis lumpuh. "Apa yang kau temukan?" Sri tinggal di pemukiman kumuh dekat stasiun Manggarai. Dia tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil. Menurut tetangganya, Sri ditemukan sebagai bayi di stasiun kereta 5 tahun lalu. Tidak ada yang tahu siapa orang tuanya. Dia dibesarkan oleh seorang wanita tua yang meninggal tahun lalu. Sejak itu Sri hidup sendiri, bertahan dengan meminta-minta, dan terkadang membantu pedagang di pasar. Budi tertegun. 5 tahun lalu tepat saat Amira Umi... "Ada lagi, Pak," lanjut Hendra. "Sri memiliki sebuah kalung yang selalu dia simpan rapat-rapat. Kalung dengan liontin berbentuk separuh hati." Jantung Budi seolah berhenti berdetak. Amira memiliki kalung yang sama. Separuh hati yang menjadi pasangan dari kalung yang dia berikan pada putrinya di ulang tahunnya yang ke-20. Mungkinkah? "Hendra, bawa aku ke tempat Sri tinggal. Sekarang." Mobil mewah Budi memasuki gang sempit di kawasan kumuh Manggarai. Beberapa penduduk menatap heran melihat Mercedes hitam mengkilap melintas di jalanan becek mereka. Budi yang kini telah kembali ke penampilannya yang normal,
jas mahal dan rambut tertata rapi, keluar dari mobil dengan hati berdebar. Gubuk Sri hanyalah sebuah bilik kecil dengan dinding dari kardus dan triplek bekas. Atapnya dari terpal yang ditambal di sana-sini, rumah yang bahkan tak layak disebut rumah. Budi mengetuk pelan pintu triplek yang rapuh. "Sri, kau di dalam?" Tidak ada jawaban. Dengan hati-hati, Budi mendorong pintu yang tidak terkunci. Interior gubuk itu gelap dan pengap, tapi sangat rapi. Di sudut ruangan ada sebuah kasur tipis dari kardus berlapis kain. Di sampingnya, sebuah kotak sepatu berisi beberapa pakaian lusuh yang dilipat rapi. Tidak ada barang lain. Sesuatu menarik perhatian Budi. Di atas tumpukan pakaian ada sebuah kotak kecil dari kayu. Dengan tangan gemetar, dia membukanya. Di dalamnya tergeletak sebuah kalung dengan liontin separuh hati. Budi merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kalung yang selalu dia bawa, separuh hati yang identik. Dengan nafas tertahan, dia mendekatkan kedua liontin itu. Mereka menyatu dengan sempurna. "Ya Tuhan," bisiknya dengan suara bergetar. Saat itulah terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di luar. Budi berbalik dan melihat Sri berdiri di ambang. Pintu matanya melebar ketakutan melihat orang asing di gubuknya. Siapa Bapak?" tanyanya dengan suara bergetar, bersiap untuk lari. Budi menatap wajah Sri lekat-lekat. Bagaimana dia tidak menyadarinya? Mata itu, senyum itu, bahkan cara Sri menyibakkan rambutnya. Semua itu adalah cerminan dari Amira, putrinya. "Sri," Budi berkata dengan lembut, berusaha menahan air mata. "Aku punya cerita penting untukmu." Sri menatap pria asing di hadapannya dengan campuran rasa takut dan bingung. Dia mengenali wajah itu, wajah yang sering muncul di televisi dan koran-koran yang dia temukan di tempat sampah. Budi Santoso, pengusaha properti terkaya di Jakarta. "Apa yang Bapak lakukan di rumah saya?" tanya Sri, suaranya bergetar. Matanya tertuju pada kalung di tangan Budi. "Dan kenapa Bapak memegang kalungku?" Budi menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan debaran jantungnya. "Sri, namaku Budi Santoso, dan aku adalah orang yang selama ini berpura-pura menjadi pengemis lumpuh di taman." Mata Sri melebar, campuran kebingungan dan pengkhianatan terpancar jelas. "Jadi, Bapak membohongi saya? Untuk apa?" "Awalnya, aku hanya ingin mengujimu, melihat apakah kebaikanmu itu tulus atau hanya topeng," jawab Budi jujur. "Tapi kemudian aku menemukan sesuatu yang tak pernah kubayangkan." Budi mengulurkan kedua kalung separuh hati itu, memperlihatkan bagaimana keduanya menyatu dengan sempurna. "Kalung ini, aku memberikannya pada putriku Amira 5 tahun lalu. Liontin yang satu kuberikan padanya, yang satu kusimpan. Tak lama, setelah itu dia meninggal dalam kecelakaan di Bali." Sri menatap kedua kalung itu, kebingungan terpancar di wajahnya. "Saya tidak mengerti. Nenek Siti yang membesarkan saya memberikan kalung ini. Katanya, ini adalah satu-satunya petunjuk tentang keluarga saya." "Sri, aku percaya kau mungkin memiliki hubungan dengan keluargaku, dengan putriku." Sri mundur selangkah, tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Tidak mungkin, saya hanya anak jalanan. Nenek Siti menemukan saya di stasiun kereta. Tidak ada yang menginginkan saya." Hati Budi serasa diremas mendengar kata-kata polos itu. "Itu tidak benar, Sri. Jika dugaanku benar, kau sangat diinginkan. Dan mulai sekarang aku akan memastikan kau tidak pernah sendiri lagi." Dengan lembut, Budi menceritakan tentang Amira. Bagaimana putrinya itu selalu memiliki hati yang lembut, persis seperti Sri. Bagaimana Amira pergi ke Bali 5 tahun lalu dan tak pernah kembali. Polisi menemukan jasadnya setelah kecelakaan mobil, tapi tak pernah ada petunjuk bahwa Amira mungkin memiliki seorang anak. Tapi sekarang aku mulai berpikir, mungkin Amira memiliki rahasia, mungkin dia pergi ke Bali untuk melahirkanmu. Air mata menggenang di mata Sri. "Jadi, ibu saya. Amira mungkin adalah ibumu, Sri. Dan jika itu benar, maka aku..." Budi tak sanggup melanjutkan, air mata yang sudah lama terpendam kini mengalir deras. Sri menatap pria paruh baya di hadapannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Terlalu banyak informasi, terlalu banyak emosi. "Bagaimana Bapak bisa yakin?"
Bagaimana jika kalung ini hanya kebetulan? Kita bisa memastikannya, ujar Budi. Ada cara untuk mengetahui apakah kita memiliki hubungan darah, sebuah tes yang disebut DNA. Sri termenung. Sepanjang hidupnya, dia selalu bermimpi memiliki keluarga. Setiap malam, sebelum tidur, dia membayangkan seperti apa rasanya memiliki ibu dan ayah yang menyayanginya. Dan kini, di hadapannya, berdiri seorang pria yang mungkin adalah kakeknya. Haruskah dia percaya? Aku tahu ini berat untukmu, Sri. Aku tidak memintamu percaya begitu saja, tapi kumohon, berilah aku kesempatan untuk membuktikannya. Setelah keheningan yang terasa seperti selamanya, Sri akhirnya mengangguk. Baiklah, saya akan ikut Bapak untuk tes itu. Keesokan harinya, Budi membawa Sri ke rumah sakit terbaik di Jakarta. Tes DNA dilakukan dengan cepat dan profesional. Hasilnya akan keluar dalam beberapa hari. Sementara menunggu hasil tes, Budi menawarkan Sri untuk tinggal di rumahnya. Tapi gadis kecil itu menolak dengan sopan. Dia lebih nyaman di lingkungan yang dikenalnya, katanya. Namun Budi bersikeras untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal Sri dan memastikan dia mendapat makanan yang cukup. 3 hari kemudian, hasil tes DNA keluar. Budi membaca hasilnya dengan tangan gemetar. Positif. Sri memiliki hubungan darah langsung dengan Amira. Sri adalah cucunya. Dunia Budi seolah berputar. Selama 5 tahun, dia hidup dalam kekosongan, percaya bahwa garis keturunannya telah berakhir. Tapi kini, takdir memberikan jawaban yang tak pernah dia duga. Cucu perempuannya masih hidup, dan selama ini hidup dalam kemiskinan hanya beberapa kilometer dari rumah mewahnya. Dengan hati bergetar, Budi mengunjungi Sri di gubuknya yang kini sudah diperbaiki. Sri, panggilnya lembut, hasilnya sudah keluar. Sri menatapnya dengan mata yang penuh harap. Apa katanya, Pak? Kau adalah cucuku, Sri, putri dari Amira, putriku. Budi berlutut dan membuka tangannya, mengundang Sri ke dalam pelukannya. Kau adalah keluargaku, darah dagingku. Air mata mengalir di pipi Sri. Seluruh hidupnya, dia telah mendambakan momen ini, saat di mana dia tahu bahwa dia bukan hanya anak terbuang, bahwa dia memiliki asal-usul, memiliki keluarga. Dengan langkah ragu, Sri melangkah ke dalam pelukan Budi. Saat tangan kekar itu melingkari tubuh kecilnya, Sri merasakan kehangatan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Inilah rasanya memiliki keluarga. Kakek, bisiknya, kata itu terasa asing, namun menenangkan di lidahnya. Budi menangis terisak, memeluk Sri erat-erat seolah takut kehilangannya lagi. Ya, nak, aku kakekmu. Dan mulai sekarang, kau akan tinggal bersamaku. Tidak akan ada lagi hari-hari di jalanan. Tidak akan ada lagi kelaparan atau ketakutan. Sri membenamkan wajahnya di bahu Budi, membiarkan air matanya mengalir bebas. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian, akhirnya dia menemukan rumah. Keesokan harinya Budi membawa Sri ke rumahnya di Pondok Indah. Rumah mewah dengan kolam renang dan taman yang luas itu membuat Sri terpana. Ini seperti istana di buku dongeng yang pernah dia baca di perpustakaan umum. Ini rumahmu sekarang, Sri, ujar Budi sambil menggenggam tangan cucunya. Sri memandang sekeliling dengan takjub. Semuanya sangat indah, Kek. Budi tersenyum mendengar panggilan itu. Ayo biar kutunjukkan kamarmu. Kamar yang disiapkan untuk Sri adalah kamar yang dulu ditempati Amira. Dindingnya berwarna pastel lembut, dengan tempat tidur besar dan lemari. Penuh pakaian baru. Di sudut ruangan ada rak berisi boneka dan buku-buku cerita. Ini untuk saya? Tanya Sri. Tak percaya. Semuanya untukmu, sayang. Dan ini baru permulaan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sri tidur di tempat tidur yang nyaman. Dengan perut kenyang dan hati yang penuh kebahagiaan, dia memandangi langit-langit kamar, masih sulit mempercayai perubahan drastis dalam hidupnya. Sementara itu, di ruang kerjanya, Budi menelepon pengacaranya. Agus, aku ingin kau mempersiapkan dokumen adopsi. Namanya Sri, usianya sekitar 10 tahun. Dia adalah cucuku, hasil tes DNA sudah membuktikannya. Akan saya siapkan, Pak Budi. Tapi saya harus memperingatkan prosesnya bisa rumit mengingat tidak ada dokumentasi kelahiran yang jelas.
Aku tidak peduli seberapa rumit. Gunakan semua sumber daya yang kita miliki. Anak ini harus mendapatkan namaku secara resmi. Setelah menutup telepon, Budi menatap foto Amira di mejanya. Aku menemukannya, nak. Aku menemukan putrimu. Dan aku berjanji akan menjaganya dengan segenap jiwaku. Namun takdir belum selesai dengan ujiannya. Keesokan paginya, saat Budi sedang menikmati sarapan bersama Sri, asistennya Rini masuk dengan wajah panik. "Pak Budi, ada berita di televisi tentang Bapak dan Sri." Budi segera menyalakan televisi di ruang makan. Di layar, seorang pembawa berita sedang melaporkan. Pengusaha properti terkemuka Budi Santoso dikabarkan telah mengadopsi seorang gadis kecil dari kawasan Kumuh, Jakarta. Sumber kami mengatakan bahwa gadis tersebut diklaim sebagai cucunya. Namun muncul pertanyaan tentang motif di balik adopsi mendadak ini, mengingat perusahaan Pak Budi sedang menghadapi masalah hukum terkait penggusuran di kawasan Manggarai, tepat di mana gadis itu tinggal. Budi menatap layar dengan geram. Siapa yang berani membocorkan berita ini? Dan bagaimana mereka bisa mengaitkannya dengan proyek penggusuran? Apa maksudnya itu? Tanya Sri dengan wajah khawatir. Budi mematikan televisi dan merangkul Sri. "Jangan khawatir, sayang. Orang-orang suka membuat cerita yang tidak benar. Yang penting, kita tahu kebenarannya." Tapi dalam hati, Budi tahu ini baru permulaan. Kehadirannya di pemukiman Kumuh Manggarai pasti telah menarik perhatian. Dan jika musuh-musuhnya mencium kesempatan untuk menjatuhkannya, mereka tidak akan ragu menggunakan Sri sebagai senjata. "Rini, hubungi Agus. Katakan padanya untuk mempercepat proses adopsi dan siapkan konferensi pers. Aku akan menghadapinya secara langsung." Rini mengangguk dan segera berlalu. Budi menatap Sri yang masih kebingungan. Dia harus melindungi cucunya bagaimanapun caranya. Bahkan jika itu berarti menghadapi badai yang akan datang. Berita tentang Budi dan Sri menyebar seperti api di padang rumput kering. Media massa berlomba-lomba meliput kisah Cinderella modern ini, bagaimana seorang pengemis kecil tiba-tiba menjadi pewaris salah satu kekayaan terbesar di Indonesia. Namun tidak semua pemberitaan bersifat positif. "Lihat ini," kata Rini, meletakkan beberapa koran pagi di meja Budi. Headline utama berbunyi, "Budi Santoso, adopsi strategis untuk menutupi skandal penggusuran." Budi membaca artikel tersebut dengan dahi berkerut. Menurut artikel itu, proyek pembangunan mal dan apartemen mewah milik grup Santoso di kawasan Manggarai telah menyebabkan penggusuran ratusan keluarga, termasuk lingkungan tempat Sri tinggal. Adopsi Sri dituduh sebagai taktik public relations untuk memperbaiki citra perusahaan yang tercoreng. "Omong kosong," geram Budi. "Proyek Manggarai sudah ditunda sejak tahun lalu karena masalah perizinan, tidak ada hubungannya dengan Sri." "Masalahnya, Pak," kata Rini hati-hati, "orang yang dikutip dalam artikel ini adalah Pak Joko Prasetyo." Nama itu membuat Budi tertegun. Joko Prasetyo, anggota Dewan Kota Jakarta yang terkenal ambisius dan tidak segan menggunakan cara kotor untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Joko juga dikenal sebagai pengusaha properti yang sering menjadi pesaing Budi dalam tender-tender besar. Jadi, Joko yang ada di balik semua ini, gumam Budi. Apa motifnya? Menurut informasi yang saya dapatkan, Pak Joko sedang mengincar proyek revitalisasi Manggarai. Jika citra Bapak hancur, grup Santoso bisa kehilangan tender itu. Budi menghela napas panjang. Dunia bisnis memang kejam, tapi melibatkan seorang anak kecil dalam perang kotor ini sudah keterlaluan. Bagaimana dengan Sri? Apakah dia sudah melihat berita-berita ini? Rini menggeleng. "Belum, Pak. Tapi anak-anak di sekolah barunya mungkin sudah mendengar dari orang tua mereka." Ya, sekolah. Budi telah mendaftarkan Sri di sekolah internasional terbaik di Jakarta. Hari ini adalah hari pertamanya. Budi melirik jam tangannya. Khawatir bagaimana cucu kecilnya menghadapi dunia baru yang sama sekali berbeda dari kehidupannya selama ini. Di sekolah elite tersebut, Sri berjalan ragu-ragu memasuki kelasnya. Seragam barunya terasa kaku dan aneh. Semua mata tertuju padanya. Gadis kecil yang tiba-tiba menjadi berita utama di seluruh Jakarta. Itu dia,
bisik seorang anak perempuan berambut panjang kepada temannya. Pengemis yang jadi cucu Pak Budi Santoso. Sri menundukkan kepala, berusaha mengabaikan bisikan-bisikan di sekitarnya. Dia memilih tempat duduk di pojok belakang, berharap bisa menghilang dari perhatian. Namun, seorang gadis kecil bermata ramah menghampirinya. "Hai, aku Maya, kamu Sri kan? Boleh aku duduk di sampingmu?" Sri mengangkat wajahnya terkejut dengan keramahan yang tak terduga. "Boleh," jawabnya pelan. Maya tersenyum lebar. "Jangan pedulikan mereka. Mereka hanya iri karena kamu terkenal. Ibuku bilang kamu sangat beruntung bertemu kakekmu. Katanya itu seperti cerita dongeng." Sri tersenyum tipis. Ya, hidupnya memang seperti dongeng, terlalu indah untuk dipercaya, tapi juga terlalu rumit untuk seorang anak berusia 10 tahun. Sementara itu, di kantornya Budi mengadakan konferensi pers darurat. Puluhan jurnalis memenuhi ruang konferensi grup Santoso. "Saya mengumpulkan Anda semua di sini untuk meluruskan berita yang beredar," Budi memulai dengan suara tegas. "Sri adalah cucu kandung saya, putri dari Amira Santoso. Tes DNA telah membuktikannya. Adopsi ini tidak ada hubungannya dengan proyek Manggarai atau kepentingan bisnis apapun." "Tapi Pak Budi," seorang jurnalis mengangkat tangan, "bagaimana mungkin cucu Anda hidup sebagai pengemis selama bertahun-tahun sementara Anda adalah salah satu orang terkaya di negeri ini?" Pertanyaan itu menohok Budi. "Saya tidak mengetahui keberadaan Sri sampai baru-baru ini. Putri saya, Amira, tidak pernah memberitahu saya tentang kehamilannya. Dia meninggal dalam kecelakaan di Bali 5 tahun lalu saat Sri masih bayi. Bagaimana Sri bisa berakhir di jalanan adalah misteri yang masih kami selidiki." "Apakah benar proyek Manggarai Anda akan menggusur ratusan keluarga, termasuk lingkungan tempat Sri tinggal?" tanya jurnalis lain. "Tidak benar. Proyek tersebut telah ditunda sejak tahun lalu karena masalah perizinan. Dan saya berjanji, jika proyek itu dilanjutkan, kami akan memastikan relokasi yang adil dan manusiawi bagi semua penduduk." Konferensi pers berlangsung alot, dengan banyak pertanyaan menjebak yang jelas didesain untuk memojokkan Budi. Namun, sebagai pengusaha berpengalaman, dia berhasil menangani semuanya dengan tenang dan bijaksana. Setelah konferensi pers berakhir, Agus, pengacara Budi, menghampirinya dengan wajah serius. "Pak Budi, kita punya masalah. Pak Joko tidak hanya menyerang melalui media. Dia mengajukan gugatan ke pengadilan mempertanyakan legalitas adopsi Sri." "Atas dasar apa?" tanya Budi geram. "Dia mengklaim bahwa tes DNA yang kita lakukan dimanipulasi dan bahwa Sri sebenarnya adalah anak dari salah satu penduduk Manggarai yang akan terkena penggusuran. Dia menuntut dilakukannya tes DNA independen." Budi mengepalkan tangannya. "Dia tidak punya dasar untuk itu." "Memang tidak, tapi dengan koneksinya di pengadilan, dia bisa membuat proses adopsi menjadi sangat sulit. Dan selama proses berlangsung, pengadilan bisa memutuskan untuk menempatkan Sri dalam asuhan sementara." "Maksudmu, mereka bisa mengambil Sri dariku?" Budi merasa seolah dunianya runtuh. Baru saja dia menemukan satu-satunya keluarga yang tersisa, dan kini ada ancaman untuk memisahkan mereka. Itu skenario terburuknya. "Tapi jangan khawatir, Pak. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mencegahnya." Budi mengangguk, meski kekhawatiran tetap menggerogoti hatinya. "Terima kasih, Agus. Dan tolong jangan biarkan Sri tahu tentang ini. Dia sudah melalui terlalu banyak hal." Pulang sekolah, Budi menjemput Sri sendiri, tanpa sopir atau pengawal. Dia ingin waktu pribadi dengan cucunya, jauh dari mata-mata yang mengintai. "Bagaimana hari pertamamu di sekolah?" tanya Budi sambil mengemudikan mobilnya. "Baik," jawab Sri singkat, tapi Budi bisa melihat ada yang mengganggu pikirannya. "Ada masalah, sayang?" Sri menghela napas. "Anak-anak di sekolah, mereka membicarakan saya. Mereka bilang kakek mengadopsi saya hanya untuk pamer, untuk membuat orang-orang lupa tentang penggusuran." Budi menggenggam tangan Sri erat. "Itu tidak benar, sayang. Kakek mengadopsimu karena kau adalah keluargaku, darah dagingku. Tidak ada alasan lain." Tapi salah satu anak bilang, "Di televisi ada orang yang mengatakan tes DNA kita. Bohong. Apa itu benar, kek?" Budi merasakan amarah meluap dalam dadanya. Bagaimana bisa anak-anak sekecil itu sudah diracuni dengan kebohongan orang dewasa? "Dengarkan kakek, Sri.
Budi menatap mata cucunya dalam-dalam. Ada orang jahat di luar sana yang tidak senang melihat kita bahagia. Mereka akan mengatakan apa saja untuk memisahkan kita. Tapi kakek berjanji, apapun yang terjadi, kakek akan selalu bersamamu. Kau percaya pada kakek, kan? Sri mengangguk meski masih terlihat khawatir. Saya percaya, Kek. Malam itu setelah Sri tertidur, Budi mengadakan pertemuan darurat dengan tim pengacaranya. Mereka harus menyusun strategi untuk menghadapi serangan Joko Prasetyo. Kita perlu mencari tahu motif sebenarnya dari Pak Joko, saran Agus. Tidak mungkin ini hanya soal persaingan bisnis biasa. Hendra, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Saya punya informasi, Pak. Menurut sumber saya, Pak Joko terlibat dalam jaringan adopsi ilegal. Mereka menculik anak-anak dari daerah miskin dan menjual mereka ke luar negeri dengan harga tinggi. Ruangan itu hening seketika. Budi merasakan bulu, kuduknya meremang. Jadi menurutmu, Sri mungkin adalah salah satu target mereka, Hendra melanjutkan. Tapi sebelum mereka bisa mengambilnya, Bapak menemukannya duluan. Sekarang mereka takut Sri akan membongkar operasi mereka, meski Sri sendiri mungkin tidak menyadarinya. Jika itu benar, bahaya yang mengancam Sri jauh lebih besar dari yang Budi bayangkan. Ini bukan lagi soal adopsi atau warisan. Ini adalah pertarungan melawan sindikat kriminal yang berbahaya. Kita perlu perlindungan ekstra untuk Sri, putus Budi. Mulai besok, dia akan dikawal kemanapun dia pergi. Dan aku ingin penyelidikan mendalam tentang operasi Joko. Jika dia memang terlibat adopsi ilegal, kita bisa menggunakannya untuk melawannya. Saat pertemuan bubar, Budi merasakan firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Instingnya mengatakan bahwa badai besar akan segera datang dan dia harus siap menghadapinya. Demi Sri, demi keluarganya yang tersisa. Pagi berikutnya, Jakarta diguncang berita mengejutkan. Headline koran pagi berbunyi, Skandal Budi Santoso, manipulasi pajak dan penggelapan dana selama bertahun-tahun. Budi menatap koran itu dengan wajah pucat. Serangan Joko Prasetyo semakin frontal, dan kali ini dia mengarah langsung ke titik terlemah Budi, masa lalunya yang kelam. Artikel di koran itu mengungkap rincian transaksi mencurigakan yang dilakukan grup Santoso 15 tahun lalu. Transaksi yang selama ini berhasil disembunyikan. Budi, dugaan penggelapan pajak, manipulasi laporan keuangan, dan pencucian uang dijabarkan dengan detail mengerikan, lengkap dengan bukti-bukti yang tampak otentik. Telepon Budi berdering tanpa henti. Klien investor dan rekan bisnis menuntut penjelasan. Saham grup Santoso anjlok drastis hanya dalam hitungan jam. Bank-bank mulai mempertanyakan pinjaman yang telah mereka berikan. Badai yang ditakutkan Budi akhirnya datang, dan kekuatannya lebih dahsyat dari yang dia bayangkan. Bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi itu? Tanya Budi pada Agus, yang baru saja tiba di kantornya dengan wajah pucat. Seseorang dari dalam, Pak. Hanya orang dalam yang memiliki akses ke dokumen-dokumen. Lama itu, Budi mengepalkan tangannya. Pengkhianatan. Selalu ada pengkhianatan di dunia bisnis. Tapi siapa? Siapa yang berani mengkhianatinya? Apa langkah kita selanjutnya, Pak? Tanya Rini yang setia berdiri di sampingnya meski perusahaan sedang di ambang kehancuran. Budi terdiam sejenak memikirkan opsi-opsi yang tersisa. Kita akan menghadapinya secara langsung. Atur konferensi pers sore ini. Aku akan mengakui kesalahan masa lalu dan menegaskan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Sri. Tapi Pak, Agus memperingatkan, mengakui kesalahan bisa berarti Bapak menghadapi tuntutan hukum. Bapak bisa dipenjara. Aku tahu risikonya, Agus. Tapi jika itu yang diperlukan untuk melindungi Sri, aku akan melakukannya. Saat persiapan konferensi pers berlangsung, Hendra masuk tergesa-gesa dengan wajah tegang. Pak Budi, Sri tidak ada di sekolahnya. Dunia Budi seolah runtuh seketika. Apa maksudmu? Dia tidak masuk sekolah hari ini? Dia masuk, Pak. Pengawal mengantarnya tadi, pagi. Tapi saat istirahat dia menghilang. Satpam sekolah mengatakan ada yang melihatnya dibawa oleh seseorang dengan mobil hitam. Ya Tuhan! Budi merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak. Joko, dia menculik Sri. Tanpa pikir panjang, Budi meraih jasnya dan bergegas ke pintu.
Batalkan konferensi pers, hubungi polisi. Aku akan mencari Sri sendiri. Pak, Anda mau kemana? Tanya Rini panik. Ke tempat Joko, dia pasti ada di balik semua ini. Namun, sebelum Budi sempat meninggalkan kantor, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Pak Budi Santoso? Suara di seberang terdengar tenang dan dingin. Saya rasa Anda sedang mencari cucu kecil Anda. Darah Budi berdesir. Siapa ini? Di mana Sri? Sri baik-baik saja untuk saat ini, tapi keselamatannya bergantung pada Anda. Apa maumu segera Budi? Sederhana, mundur dari proyek Manggarai, serahkan pada perusahaan saya, dan akui secara publik bahwa Sri bukanlah cucu Anda. Katakan bahwa semua itu hanya trik publisitas. Joko, Prasetyo, desis Budi. Beraninya kau melibatkan anak kecil dalam permainan kotormu. Tawa dingin terdengar dari seberang. Bisnis adalah bisnis, Pak Budi. Dan sekarang Anda punya 2 jam untuk mengumumkan keputusan Anda di media. Jika tidak, jika kau berani menyentuh sehelai rambut Sri pun, aku akan... Anda tidak dalam posisi mengancam, Pak Budi. 2 jam, tidak lebih. Sambungan terputus meninggalkan Budi dengan kemarahan yang memuncak. Dia menatap ketiga orang kepercayaannya, Rini, Agus, dan Hendra, yang kini menunggunya memberikan instruksi. Kita tidak punya banyak waktu, ujar Budi tegas. Hendra, kau punya informasi tentang tempat-tempat yang mungkin digunakan Joko untuk menyembunyikan Sri? Hendra mengangguk. Menurut sumber saya, jaringan adopsi ilegal Pak Joko menggunakan beberapa gudang di daerah pelabuhan Tanjung Priok. Anak-anak disembunyikan di sana sebelum dikirim ke luar negeri. Baik, Agus, hubungi kontak kita di kepolisian. Minta bantuan, tapi dengan sangat rahasia. Kita tidak tahu siapa saja yang bekerja untuk Joko di dalam kepolisian. Siap, Pak. Rini, siapkan konferensi pers seperti yang diminta Joko, tapi tunda selama mungkin. Buat alasan teknis atau apapun, kita butuh waktu. Rini mengangguk dan segera bekerja. Budi meraih teleponnya dan menghubungi seseorang. Pak Dharma, ini Budi Santoso. Saya butuh bantuan Anda. Sekarang. Dharma Wijaya adalah mantan kepala intelijen yang kini menjadi konsultan keamanan swasta. Dia juga teman lama Budi, salah satu dari sedikit orang yang Budi percayai sepenuhnya. 1 jam kemudian, di sebuah kafe sepi di pinggiran Jakarta, Budi bertemu dengan Dharma. Pria parubaya berperawakan tegap itu mendengarkan dengan seksama cerita Budi. Jadi, Joko menculik cucumu untuk memaksamu menyerahkan proyek Manggarai. Dharma merangkum situasinya. Dan dia juga yang membocorkan skandal pajakmu ke media. Budi mengangguk. Semua serangan ini terlalu terkoordinasi untuk kebetulan. Kau benar, kata Dharma serius. Tapi ada yang aneh di sini. Joko bukan tipe orang yang berani mengambil risiko sebesar ini. Menculik cucu Budi Santoso, itu seperti menantang maut. Apa maksudmu? Maksudku, dia mungkin bekerja untuk seseorang yang lebih besar. Seseorang yang sangat menginginkan proyek Manggarai. Budi tertegun. Siapa? Itu yang perlu kita cari tahu. Tapi sekarang prioritas kita adalah menyelamatkan Sri. Tim keamananku sudah memantau 3 gudang di Tanjung Priok yang dicurigai sebagai tempat penampungan anak-anak. Salah satunya menunjukkan aktivitas mencurigakan sejak tadi siang. Aku ikut denganmu, kata Budi tegas. Tidak Budi, ini terlalu berbahaya. Biarkan tim profesionalku yang menanganinya. Sri adalah cucuku. Jika terjadi sesuatu padanya, Budi tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Dharma menghela napas memahami tekad sahabatnya. Baiklah, tapi kau harus mengikuti instruksiku. Ini bukan duniamu, Budi. Malam telah turun saat tim Dharma bersiap menyerbu gudang di pelabuhan Tanjung Priok. Budi mengenakan rompi anti peluru di bawah jaketnya, menunggu dengan hati berdebar di dalam mobil yang diparkir tidak jauh dari lokasi. Melalui earpiece, Budi bisa mendengar koordinasi tim Dharma yang bergerak dengan presisi militer. Mereka telah mengidentifikasi gudang target, sebuah bangunan tua dengan penjagaan ketat yang tampak tidak wajar untuk sebuah gudang biasa. Tim Alfa masuk dari pintu utara. Tim Beta amankan sisi selatan. Prioritaskan keselamatan Sandera. Instruksi Dharma terdengar jelas.
Budi merasakan jantungnya berdegup kencang. Di suatu tempat di gudang itu, Sri, cucu kecilnya yang baru dia temukan, mungkin sedang ketakutan sendirian. Bergerak dalam 3, 2, 1, terdengar suara. Derap langkah cepat, diikuti teriakan perintah dan beberapa letusan teredam. Budi mencengkeram pinggiran kursinya, berdoa dalam hati. Lantai pertama aman, bergerak ke lantai 2. Lebih banyak suara, lebih banyak teriakan. Budi nyaris, tidak bisa bernapas menunggu kabar. Ruang bawah tanah ditemukan, ada beberapa anak. Tiba-tiba, sambungan terputus. Budi merasakan darahnya membeku. Dharma? Dharma? Panggilnya panik. Hening sejenak, lalu sambungan kembali tersambung. Budi, kami menemukan gudang penyimpanan anak-anak. Ada 5 anak di sini, tapi Sri tidak ada di antara mereka. Harapan Budi hancur seketika. Apa? Tapi, tunggu, salah satu penjaga bersedia bicara. Dia bilang Sri dibawa ke tempat lain sore ini, ke villa pribadi Joko di Puncak. Puncak? Itu 2 jam perjalanan dari sini. Tim keduaku sudah dalam perjalanan ke sana. Kau tetap di sini, Budi. Biarkan. Tanpa mendengarkan lebih jauh, Budi melempar earpiece-nya dan menyalakan mesin mobil. Dia tidak punya waktu untuk menunggu. Sri membutuhkannya sekarang. Perjalanan ke Puncak adalah 2 jam terpanjang dalam hidup Budi. Jalan berkelok di pegunungan terasa seperti tanpa akhir. Tapi tekadnya tidak goyah. Dia akan menemukan Sri, apapun yang terjadi. Sementara itu, di sebuah villa mewah di Puncak, Sri duduk sendirian di ruangan yang terkunci. Dia tidak disakiti, bahkan diberi makanan dan minuman. Tapi ketakutan jelas terpancar di matanya. Kakek akan menemukanku, bisiknya pada diri sendiri, menggenggam kalung separuh hati pemberian Nenek Siti. Kakek pasti datang. Di ruangan lain, Joko Prasetyo berdiskusi dengan seorang pria paruh baya berpakaian rapi. Pria itu adalah Gunawan Tamrin, pengusaha properti saingan Budi yang selama ini bekerja di balik layar. Semua berjalan sesuai rencana, lapor Joko. Budi akan menyerahkan proyek Manggarai untuk menyelamatkan cucunya. Gunawan mengangguk puas. Bagus, setelah skandal pajak itu, reputasinya sudah hancur. Banknya mulai menarik pendanaan, dia tidak punya pilihan lain. Bagaimana dengan anak itu, Sri? Tanya Joko. Kita akan melepaskannya setelah Budi menandatangani semua dokumen pelepasan proyek. Tapi pastikan dia tidak bisa mengidentifikasi kita atau tempat ini. Joko terlihat tidak nyaman. Kita tidak akan menyakitinya, kan? Gunawan menatap Joko tajam. Kenapa? Kau mulai lembek? Bukankah kau yang menjalankan bisnis adopsi ilegal selama ini? Berapa banyak anak yang sudah kau kirim ke luar negeri? Itu bisnis, mereka tidak disakiti. Ini juga bisnis Joko. Dan aku tidak bermaksud menyakiti anak itu, tapi dia sudah melihat wajah kita. Dia bisa mengidentifikasi kita. Percakapan mereka terhenti oleh suara telepon berdering. Joko mengangkatnya dengan wajah tegang. Ya, apa? Bagaimana mungkin? Wajahnya memucat seketika. Baik, siapkan semuanya. Kita harus pergi sekarang. Ada apa? Tanya Gunawan waspada. Gudang di Tanjung Priok digerebek. Tim keamanan profesional, bukan polisi biasa. Dan menurut informan kita, Budi Santoso sedang dalam perjalanan ke sini. Tidak mungkin, Gunawan menggebrak meja. Bagaimana dia bisa tahu? Entahlah, tapi kita harus bergerak cepat. Kendaraan sudah disiapkan di belakang. Bagaimana dengan anak itu? Joko menatap Gunawan dengan pandangan yang sulit diartikan. Kita tidak punya pilihan, kita harus membawanya. Dia adalah satu-satunya kartu truf yang kita miliki. Sementara itu, Budi telah tiba di kaki bukit menuju Villa Joko. Dharma menghubunginya melalui telepon. Budi, dengarkan aku. Timku sudah dekat dengan lokasi, tapi kita harus bergerak hati-hati. Villa itu dijaga ketat. Aku tidak bisa menunggu Dharma. Sri ada di dalam sana. Aku tahu, tapi sambungan terputus saat Budi memasuki area dengan sinyal lemah. Dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Meski itu berarti dia harus menghadapi bahaya sendirian. Villa Joko terletak di puncak bukit, dikelilingi pagar tinggi dan dijaga beberapa pria bertubuh kekar. Budi memarkirkan mobilnya di jalan kecil tersembunyi dan mengamati situasi.
Dari tempatnya berdiri, dia bisa melihat aktivitas tidak biasa di villa. Orang-orang bergerak tergesa-gesa, seperti sedang bersiap pergi. Mereka akan membawa Sri pergi, gumam Budi dengan cemas. Tanpa pikir panjang, Budi bergerak mendekati villa melalui sisi yang tampak kurang penjagaan. Berbekal tekad dan instingnya sebagai ayah, dia berhasil menyelinap masuk ke area villa melalui celah di pagar belakang. Marius Senufranif, dalam villa Sri dipaksa keluar dari kamarnya oleh seorang pria bertubuh besar. "Kita mau kemana?" tanya Sri ketakutan. "Diam dan ikut saja," bentak pria itu. Sri dibawa ke ruang utama villa di mana Joko dan Gunawan sudah bersiap untuk pergi. Melihat ketakutan di wajah Sri, Joko merasa bersalah, tapi dia tidak punya pilihan. Terlalu banyak yang dipertaruhkan. "Ayo, kita tidak punya banyak waktu," desak Gunawan. Tepat saat mereka akan keluar, pintu villa terbuka dengan kasar. Budi Santoso berdiri di ambang pintu, wajahnya memancarkan kemarahan yang belum pernah dilihat siapapun. "Lepaskan cucuku," geramnya dengan suara rendah yang mengancam. "Kakek!" Sri berseru, berusaha berlari ke arah Budi, tapi ditahan oleh pengawal. Joko dan Gunawan terlihat terkejut, tapi segera menguasai diri. Gunawan memberi isyarat pada pengawalnya, yang segera mengacungkan senjata ke arah Budi. "Budi Santoso," Gunawan tersenyum dingin. "Sungguh berani kau datang sendirian, atau mungkin bodoh. Lepaskan Sri, dan aku akan melupakan semua ini," tawar Budi. Tatapannya tidak goyah meski menghadapi ancaman senjata. "Sayangnya tidak semudah itu," Gunawan menggeleng. "Kau sudah terlalu banyak tahu, dan proyek Manggarai terlalu berharga untuk dilepaskan." "Jadi benar kau yang ada di balik semua ini," Budi menatap Gunawan tajam. "Kau menggunakan Joko untuk menghancurkanku." "Bisnis adalah perang, Budi, dan dalam perang segala cara dibenarkan untuk mencapai kemenangan." Sri yang masih ditahan menatap kakeknya dengan mata berkaca-kaca. "Kakek, maafkan Sri." "Tidak apa-apa sayang, semuanya akan baik-baik saja." Budi berusaha menenangkan cucunya. Gunawan tertawa mengejek. "Jangan memberinya harapan palsu, Budi. Kau tahu situasinya. Kau akan menandatangani pengalihan proyek Manggarai kepada perusahaanku. Dan mungkin saja kami akan mempertimbangkan untuk melepaskan cucumu." Budi menatap Gunawan lekat-lekat. "Kau tidak mengerti, Gunawan. 5 tahun lalu, aku kehilangan putriku. 5 hari lalu, aku menemukan cucuku. Tidak ada proyek atau uang yang lebih berharga dari Sri bagiku." Kata-kata yang menyentuh, ejek Gunawan. "Tapi bisnis tetaplah bisnis." "Ya, bisnis tetaplah bisnis," Budi mengiyakan. "Dan sebagai pengusaha, aku selalu punya rencana cadangan." 6 bulan telah berlalu sejak peristiwa penculikan Sri Jakarta, kini memasuki musim hujan, dengan air yang membasahi jalanan, dan menghidupkan kembali tanaman-tanaman yang sempat mengering di musim kemarau. Kehidupan Budi dan Sri telah berubah drastis. Budi menepati janjinya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan masa lalunya. Dia membayar semua tunggakan pajak plus denda dan bekerja sama penuh dengan otoritas pajak. Meskipun hal ini membuat kekayaannya berkurang signifikan, Budi tidak menyesalinya. Beban yang selama ini dia tanggung akhirnya terangkat. Sementara itu, kasus Gunawan dan Joko telah mencapai titik akhir. Keduanya dinyatakan bersalah atas berbagai kejahatan, termasuk perdagangan manusia, penggelapan dana, dan konspirasi pembunuhan terhadap Amira. Mereka dijatuhi hukuman penjara yang berat, memastikan bahwa keduanya tidak akan bisa mengganggu kehidupan Budi dan Sri lagi. Pagi itu Sri bersiap untuk berangkat ke sekolah barunya. Setelah kejadian penculikan, Budi memindahkan Sri ke sekolah yang lebih kecil namun lebih hangat, tempat dia bisa tumbuh tanpa tekanan dan sorotan media. "Sri sudah..." "Siap, Kek," seru Sri dengan ceria saat turun dari tangga. Dia mengenakan seragam baru dengan rapi, rambutnya yang hitam panjang dikepang dengan pita berwarna biru. Budi tersenyum melihat cucunya. 6 bulan yang lalu, Sri adalah gadis kecil pemalu yang takut pada dunia. Kini dia telah tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan penuh semangat. "Kau terlihat cantik, sayang. Persis seperti ibumu dulu," sepuji Budi, mengecup kening cucunya. Pipi Sri merona merah. "Benarkah? Sri ingin sekali menjadi seperti ibu."
kau sudah sangat mirip dengannya, tidak hanya secara fisik, tapi juga hatimu yang baik dan keberanianmu. Sri tersenyum lebar. Sejak menemukan buku harian ibunya, Sri merasa lebih dekat dengan sosok yang tak pernah dia kenal. Setiap malam sebelum tidur, dia membaca satu halaman, meresapi setiap kata, seolah berbincang dengan ibunya. Ayo sarapan dulu. Bibi Rini sudah menyiapkan nasi goreng kesukaanmu, ajak Budi. Ya Rini, asisten Budi yang setia kini telah menjadi seperti keluarga bagi mereka. Setelah semua yang terjadi, Budi menyadari betapa berharganya loyalitas dan ketulusan Rini selama bertahun-tahun. Dia menawarkan Rini untuk tinggal di rumahnya dan membantu mengurus Sri. Setelah sarapan, Hendra yang kini juga tinggal di pavilion belakang rumah bersiap mengantar Sri ke sekolah. Hati-hati di jalan ya, Budi memeluk Sri sekali. Lagi, kakek tidak perlu khawatir, Om Hendra kan jagoan. Sri mengedipkan mata pada Hendra yang tersenyum malu. Ya, Hendra, sopir setianya yang ternyata memiliki latar belakang militer dan berperan besar dalam penyelamatan Sri. Budi tidak bisa lebih berterima kasih padanya. Setelah Sri berangkat, Budi bersiap untuk pergi ke kantor. Meski sebagian besar asetnya telah terjual untuk membayar denda pajak, Budi masih memiliki beberapa properti dan bisnis yang berjalan baik. Kini, dia menjalankan bisnisnya dengan prinsip yang berbeda, mengutamakan etika dan keadilan di atas keuntungan semata. Proyek Manggarai, yang sempat menjadi sumber konflik, kini telah berubah bentuk. Alih-alih membangun mal dan apartemen mewah, Budi mengubahnya menjadi kompleks terpadu yang mencakup sekolah, pusat kesehatan, dan hunian terjangkau bagi warga setempat. Sebagian keuntungannya digunakan untuk mendanai program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sore itu setelah meeting dengan tim arsitek untuk proyek Manggarai, Budi menerima telepon dari pengacaranya. Agus, Pak Budi, saya punya kabar baik. Proses adopsi Sri sudah selesai. Semua dokumen sudah sah secara hukum. Sri resmi menjadi cucu bapak dengan nama lengkap Sri Amira Santoso. Budi merasakan keharuan yang dalam. Terima kasih Agus, ini berarti sangat banyak bagi kami. Sama-sama, Pak. Oh, dan satu lagi, investigasi lebih lanjut tentang kecelakaan Amira mengungkap sesuatu yang menarik. Amira tidak sendirian saat kecelakaan itu terjadi. Ada saksi yang melihat seorang wanita tua dan bayi bersamanya. Nenek Siti dan Sri, bisik Budi. Betul, dan menurut kesaksian, Amira mendorong bayi itu ke tangan Nenek Siti sebelum mobil mereka terprosok ke jurang. Amira menyelamatkan putrinya dengan taruhan nyawanya sendiri. Air mata mengalir di pipi Budi. Amira, putri cantiknya, telah menunjukkan keberanian dan cinta yang luar biasa di saat-saat terakhirnya. Dia memberikan kehidupan untuk Sri, bahkan ketika tahu dia sendiri mungkin tidak akan selamat. Apakah Sri perlu tahu tentang ini? Tanya Budi ragu. Itu keputusan Bapak. Tapi jika saya boleh berpendapat, Sri mungkin akan merasa bangga mengetahui bahwa ibunya adalah pahlawan yang menyelamatkan hidupnya. Budi mengangguk. Kau benar, Agus. Sri berhak tahu kebenaran. Malam itu, setelah makan malam, Budi mengajak Sri ke taman belakang rumah. Mereka duduk di ayunan favorit Sri, memandangi bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit Jakarta, yang jarang cerah. Sri, kakek ingin menceritakan sesuatu tentang ibumu. Budi memulai dengan lembut. Sri menatap kakeknya dengan mata berbinar. Cerita apa, kek? Dengan kata-kata yang dipilih dengan hati-hati, Budi menceritakan tentang keberanian Amira di saat-saat terakhirnya. Bagaimana dia mengutamakan keselamatan Sri di atas segalanya. Bagaimana cintanya sebagai seorang ibu telah menyelamatkan Sri tanah air. Mata Sri mengalir mendengar cerita itu, tapi ada kebanggaan yang terpancar dari matanya. Ibu Sri benar-benar pahlawan, ya kek? Ya sayang, ibumu adalah pahlawan terhebat, dan kau telah mewarisi keberanian dan kebaikan hatinya. Sri menggenggam kalung separuh hati di lehernya, sementara Budi menggenggam pasangannya. Dua bagian yang terpisah namun kini telah kembali bersatu, persis seperti mereka. Kakek, kata Sri tiba-tiba, Sri ingin membantu anak-anak lain seperti Sri dulu, yang tidak punya keluarga atau rumah. Budi menatap cucunya dengan takjub. Di usianya yang masih sangat muda, Sri sudah memiliki kepedulian dan empati yang luar biasa.
Itu ide yang indah, sayang. Apa yang ingin kau lakukan? Sri ingin membangun tempat untuk mereka, tempat yang aman dan hangat seperti rumah kita. Budi tersenyum lebar. Kalau begitu, mari kita lakukan bersama. Kita akan membangun yayasan atas nama ibumu, Yayasan Amira, untuk membantu anak-anak yang membutuhkan rumah dan keluarga. Mata Sri berbinar-binar. Sungguh, Kek, Sri akan membantu sepenuhnya. Tentu saja, ini akan menjadi proyek kita bersama. 2 minggu kemudian, Yayasan Amira resmi berdiri. Berbagai program dirancang untuk membantu anak-anak jalanan dan yatim piatu, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bimbingan psikologis. Sri, meski masih kecil, terlibat aktif dalam perencanaan. Dia bahkan mengusulkan program khusus di mana anak-anak jalanan diajari keterampilan seni dan musik berdasarkan pengalamannya sendiri yang dulu suka menyanyi untuk menghibur diri saat sendirian. Pada peresmian yayasan, Budi berdiri di podium dengan Sri di sampingnya. Di hadapan mereka, puluhan anak yang menjadi batch pertama program Yayasan Amira menatap dengan mata penuh harap. Selamat datang di keluarga baru kalian, Budi. Memulai pidatonya, Yayasan Amira didirikan atas dasar cinta dan harapan. Kami percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk menggapai mimpi mereka, terlepas dari latar belakang mereka. Sri kemudian maju dan berbicara dengan suara kecil namun mantap. Saya dulu seperti kalian. Hidup di jalanan, tidak tahu siapa keluarga saya. Tapi kemudian saya menemukan rumah. Dan sekarang saya ingin kalian juga menemukan rumah kalian di sini, bersama kami. Tepuk tangan meriah menggema di aula tersebut. Mata Budi berkaca-kaca melihat keberanian cucunya. Amira pasti sangat bangga jika bisa melihat putrinya sekarang. Seiring berjalannya waktu, nama Budi Santoso tidak lagi identik dengan skandal atau kontroversi. Dia kini dikenal sebagai filantropis dan pengusaha yang beretika. Yayasan Amira telah membantu ratusan anak menemukan rumah dan pendidikan yang layak. Sri yang kini bertumbuh menjadi gadis remaja yang cerdas dan berhati lembut, menjadi duta muda untuk berbagai program kemanusiaan. Di ulang tahun Sri yang ke-13, Budi memberikan kejutan istimewa. Sebuah proyek pembangunan di tanah bekas gubuk, tempat Sri dulu tinggal di Manggarai. Bukan untuk mal atau apartemen, melainkan sebuah sekolah seni untuk anak-anak kurang mampu. Ini hadiah ulang tahunmu, Sri, kata Budi sambil menunjukkan maket bangunan tersebut. Sekolah Seni Sri Amira, tempat di mana anak-anak bisa menemukan suara mereka seperti kau menemukan suaramu. Sri memeluk kakeknya dengan air mata bahagia. Terima kasih, Kek. Ini hadiah terindah yang pernah Sri terima. Malam itu, setelah perayaan ulang tahun sederhana bersama keluarga baru mereka, Rini, Hendra, Agus, dan beberapa anak dari Yayasan Amira, Budi dan Sri duduk di teras seperti kebiasaan mereka. Kek, kata Sri sambil memandang bintang. Sri bersyukur untuk semua yang telah terjadi. Meski awalnya sangat berat, tapi semua itu membawa kita bersama. Budi merangkul bahu cucunya. Kakek juga bersyukur, sayang. Kau telah mengajarkan kakek arti sebenarnya dari kekayaan. Bukan harta atau properti, tapi cinta dan keluarga. Sri tersenyum. Sri punya hadiah untuk kakek. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Budi membukanya dengan penasaran. Di dalamnya terdapat sebuah liontin berbentuk hati utuh, gabungan, sempurna dari 2 potongan kalung yang selama ini mereka kenakan. Sri meminta tukang emas untuk membuat replika utuhnya, jelas Sri. 1 untuk kakek, 1 untuk Sri. Simbol bahwa kita selalu bersama meski terpisah. Dengan tangan gemetar, Budi mengalungkan liontin baru itu di lehernya. Ini hadiah terindah, Sri. Terima kasih. Di bawah langit Jakarta yang berbintang, kakek dan cucu itu berpelukan erat. 2 hati yang pernah terluka, kini telah menyatu dalam cinta dan penerimaan. 2 jiwa yang pernah tersesat, kini telah menemukan rumah dalam diri satu sama lain. Di suatu tempat di atas sana, Amira tersenyum melihat 2 orang yang paling dia cintai telah menemukan jalan mereka kembali satu sama lain. Ketulusan seorang anak kecil telah mencairkan hati yang beku, dan cinta seorang kakek telah memberikan rumah bagi jiwa yang tersesat. Dan begitulah kisah Budi dan Sri, sang jutawan dan pengemis kecil, menjadi pengingat bahwa ketulusan hati dan cinta sejati
mampu mengatasi segala rintangan, bahkan yang tampak paling mustahil sekalipun. Pendengar yang budiman, kami berharap kisah Budi dan Sri telah menyentuh hati Anda. Untuk mengikuti perjalanan emosional lainnya, kami telah menyiapkan playlist khusus dengan cerita-cerita yang sama menariknya. Temukan playlist ini dengan mengklik di sebelah kiri Anda. Jika Anda menyukai kisah ini, jangan lupa untuk berlangganan channel kami dan memberikan suka pada video ini. Setiap hari kami membawakan cerita-cerita unik yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan.